karena kita kan BPJS Kesehatan satu NIK itu satu kartu, satu nomor kartu. Jadi kalau berobat ke rumah sakit juga, misal nggak ada kartunya atau apa, itu tunjukkan saja KTP-nya. Itu nanti pihak rumah sakit bisa cek itu terdaftar, bisa dipakai selama kartu aktif seperti itu, rutin bayar iuran. Untuk keaktifan peserta itu baru bisa aktif setelah cicilannya lunas. Jadi selama proses mencicil itu status pesertanya tetap nonaktif gitu. Kita ikut 5 kali cicilan nih, tapi di cicilan kedua kita mau pakai, kita mau menggunakan ke rumah sakit misalnya, itu kita bisa langsung melakukan pelunasan. Gitu. Untuk pelunasannya sendiri di aplikasi Mobile JKN lagi. Nanti kita masuk lagi ke menu rehabnya, kemudian nanti pilih pelunasan. Nanti akan terakumulasi jumlah tunggakan sisanya, baru peserta membayarkan, setelah itu aktif kembali ke pesertaannya. Kurang lebih tadi kalau untuk cara melunasinya langsung mungkin sama halnya kayak misal yang urgent tiba-tiba sakit, namun itu baru sampai cicilan misal ketiga seperti itu, jadi masih ada sisa. Jadi itu bisa klik di Mobile JKN tadi, klik lunasan, nanti sisanya akan terakumulasi. Setelah klik lunasan, kemudian muncul notif total sisa tunggakan, itu sudah bisa dibayarkan dengan memasukkan nomor virtual account si peserta, itu nanti muncul akumulasi seperti itu. Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan. Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0. New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan. Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program Rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program Rehab. Terus, gimana cara daftarnya? Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program Rehab di aplikasi Mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Berikut cara mendaftar program Rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Pertama, buka aplikasi Mobile JKN. Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0. Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta. Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan. Kemudian akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan. Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN Mobile JKN. Pendaftaran Rehab selesai. Cut. Kapan mulai syutingnya ini? Tunggu apa lagi? Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan New Rehab 2.0. Rencana pembayaran bertahap, solusi BPJS Kesehatan. Nah, sahabat Ipol, tadi Mbak Dinda sama Mas Taufik sudah menjelaskan terkait garis besar apa itu program JKN dan BPJS Kesehatan serta atau itu program Rehab 2.0. Nah, sekarang nih ke bagian intinya lagi nih Mbak Dinda sama Mas Taufik nih. Sebetulnya
syarat dari orang-orang yang bisa ikut program Rehab 2.0 ini seperti apa nih? Monggo silakan. Baik, izin menjawab. Untuk syarat peserta yang ingin mengikuti program rehab, tentunya adalah peserta yang memiliki tunggakan iuran. Itu diantaranya peserta yang memiliki tunggakan iuran 4 bulan menunggak sampai dengan 24 bulan menunggak. Nah, untuk tahapan pembayarannya, tahap cicilannya itu adalah setengah dari jumlah bulan menunggak. Misalkan pesertanya ini menunggak 10 bulan, peserta tersebut bisa mengikuti program rehab atau cicilannya selama 5 bulan. Maksimal 5 bulan, ya setengahnya atau kurang dari setengahnya. Itu untuk yang peserta PBPU atau peserta mandiri. Kemudian di Rehab 2.0 ini ditambahkan juga peserta yang sudah di segmen seperti tadi pegawai swasta yang sebelumnya mandiri, kemudian beralih menjadi pegawai swasta, tapi masih memiliki tunggakan iuran, ini juga tetap bisa mengikuti program rehab. Dan ini ada keistimewaan tersendiri karena dia bisa mengikuti program cicilannya sampai dengan 36 kali cicilan gitu. Dan ini sangat memudahkan bagi peserta menunggak tersebut seperti itu. Jadi Mas Taufik, kalau misalkan yang kurang dari 4 bulan belum bisa ikutan dong ya? Izin, kalau untuk yang khusus telah beralih segmen, itu minimal 2 bulan. Oh, yang telah beralih segmen ya. Tapi kalau untuk yang masih existing di Mandiri itu minimal 4 bulan. Oh, minimal 4 kalau bulan. beralih segmen itu minimal 2 bulan. Minimal 2 bulan. Seperti itu. Baru bisa ikut program ini. Betul, gitu ya. seperti itu. Kira-kira syarat lainnya ada nggak? Misalkan harus datang ke lokasi atau bagaimana, bawa KTP atau apa? Syarat daftarnya misalnya. Daftarnya, yes, betul. Untuk daftarnya itu bisa melalui Mobile JKN. Melalui Care Center 165 atau ke kantor cabang terdekat. Jadi sekarang apapun ada di genggaman tangan ya. Betul. Tinggal tek langsung ya. Iya. Ya kan kadang-kadang kan kita sekarang males tuh ya namanya ngantri di loket atau harus datang gitu ya. Iya, Mudah nggak sih Mas Taufik ini kalau untuk download apa gitu ya? Ya, ramah untuk lansia nggak sih? Cukup. Karena fiturnya mudah ya? cukup mudah sih. Oh, mungkin kalau untuk login awalnya mungkin bila ada kendala itu bisa langsung menghubungi kita di call center itu bisa juga seperti itu. Tapi kalau untuk fiturnya itu cukup mudah sih. Cukup mudah. Jadi ketika sudah berhasil login langsung masuk ke menu di tampilan awal itu sudah ada New Rehab 2.0. Jadi cukup diklik saja. Jadi situ udah ada ininya ya, kolom tersendiri ya, ikonnya ya. Betul. Di situ nanti diarahkan langsung menunggak per bulan, nanti ada skemanya langsung detail. Dipilih skema ingin membayarkan berapa bulan, khusus untuk yang mandiri existing itu maksimal 12 bulan. Kalau itu maksimal, kalau minimalnya setengahnya dari bulan menunggak. Kalau untuk yang yang sudah beli segmen PPU misal atau yang sudah menjadi PNS seperti itu, pegawai swasta itu seperti itu maksimal 36, kemudian minimal 2 bulan menunggak. Iya, sama 2 bulan menunggak seperti itu. Oke. Jadi mudah banget ya. Kalau sepengalamannya Mbak Dinda nih, misalkan ada yang datang lansia atau apa, itu memang tetap dilayani ya? Betul, kalau misalkan ada lansia yang datang ke kantor untuk mengikuti program rehab, itu tetap kita layani. Tetap dilayani ya? Betul. Pokoknya semua sahabat Ipo bisa datang, kalau bingung silahkan tanya ke petugas BPJS Kesehatan terdekat lah ya gitu ya. Kalau untuk tanggal bulannya sendiri, ada ketentuannya nggak sih? Harus tanggal sekian gitu daftarnya? Kalau untuk pendaftaran mandiri existing yang menunggak itu maksimal di tanggal 28 tiap bulannya. Seperti itu. Kalau untuk yang kecuali bulan Februari tanggal 27. Soalnya karena 2 terakhir ya. Amin 2 Oke. Sekarang kalau misalkan melalui aplikasi Mobile JKN, apakah kita juga tetap perlu menyediakan data-data nih, misalkan KTP, NIK, foto atau bagaimana? Apakah cuma download aja selesai atau harus siapkan juga data-data itu? Kalau untuk ikut program rehab, kita download Mobile JKN aja sih Pak. Download Mobile JKN, terus login, menggunakan identitas kita, terus nanti langsung masuk ke menu Rehab 2.0. Terus identitas itu berarti NIK juga harus hafal tuh ya? Iya betul. Dimasukin ke situ segala macam gitu ya. Karena kita juga karena kita kan BPJS Kesehatan satu NIK itu satu kartu, satu nomor kartu. Jadi kalau berobat ke rumah sakit juga, misal nggak ada kartunya atau apa, itu tunjukkan saja KTP-nya. Itu nanti biar rumah sakit bisa cek itu terdaftar, bisa dipakai selama kartu aktif seperti itu, rutin bayar iuran. Oke. Jadi simple, mudah. Kalaupun nggak ngerti juga, yang penting modal KTP aja pasti sudah didaftarkan ke petugas terdekat ya. Karena untuk kebijakan ini
masyarakat Indonesia itu wajib terdaftar. Iya betul. Wajib Pesertaannya terdaftar, ya. seperti itu. Oke. Bahkan ke anaknya sekalipun ya. Betul. Yang belum punya KTP pun harus gitu ya. Harus, karena didaftarkan ya. Betul. Begitu terdaftar punya NIK itu langsung didaftarkan. Didaftarkan gitu ya. Sama halnya bayi berlahir itu juga wajib didaftarkan seperti itu. Karena sudah ada di KK ya. Betul. Meskipun belum punya NIK. Iya, meskipun belum punya NIK gitu ya. Oke. Seperti Kak, itu. kemudian kalau status kepesertaan itu bisa langsung aktif nggak sih Kak setelah mendaftar? Dan dalam membayar cicilan iurannya juga ya. Baik, untuk keaktifan peserta itu baru bisa aktif setelah cicilannya lunas. Jadi selama proses mencicil itu status pesertanya tetap nonaktif gitu. Tetap nonaktif gitu ya. Baru Jadi bisa harus dimanfaatkan. mencicil dulu. Iya, baru aktif kartunya baru bisa aktif. digunakan. Gitu. Cicilan pertama langsung sudah aktif atau bagaimana? Belum. Oh, masih belum. Iya, misalkan peserta mengikuti 5 kali cicilan nih. 5 kali cicilan. Iya, di cicilan kelima itu baru aktif kartu kepesertaannya dan baru bisa digunakan. Oke, gitu ya. Tapi semisal peserta mau menggunakan, misalkan kita ikut 5 kali cicilan nih, tapi di cicilan kedua kita mau pakai, kita mau menggunakan ke rumah sakit misalnya, itu kita bisa langsung melakukan pelunasan. Gitu. Untuk pelunasannya sendiri di aplikasi Mobile JKN lagi. Nanti kita masuk lagi ke menu rehabnya, kemudian nanti pilih pelunasan. Nanti akan terakumulasi jumlah tunggakan sisanya, baru peserta membayarkan, setelah itu aktif kembali ke pesertaannya. Oke. Ya kita sih sebenarnya tidak berharap kita sakit ya, tapi intinya mungkin kita harus sudah bisa prepare ketika kita lebih sehat, cepatlah itu lunasin gitu ya. Iya, betul nggak sih Kak? Iya, Kita harus lebih aware seperti itu. Betul, harus lebih aware ya. Nah kan sekarang kalau misalkan masyarakat yang menunggak ini tiba-tiba dia sedang ikut program Rehab 2.0, tapi dia dapat rezeki nih ya kan, misalkan dapat pesangon atau dia jualannya lagi laku berat gitu ya, atau dia dapat warisan gitu, ingin melunasin, itu prosedurnya gimana dan bisa nggak sih Kak? Izin, kurang lebih tadi kalau untuk cara melunasinya langsung mungkin sama halnya kayak misal yang urgent tiba-tiba sakit, namun itu baru sampai cicilan misal ketiga seperti itu, jadi masih ada sisa. Jadi itu bisa klik di Mobile JKN tadi, klik lunasan, nanti sisanya akan terakumulasi. Setelah klik lunasan, kemudian muncul notif total sisa tunggakan, itu sudah bisa dibayarkan dengan memasukkan nomor virtual account si peserta, itu nanti akan muncul akumulasi seperti itu. Oke, jadi sebetulnya bisa ya, dan itu sudah gampang langsung klik-klik gitu aja ya, Kak Dinda. Betul, Ya, semuanya Taufik bisa di ya. Mobile JKN sih. Semuanya bisa di Mobile JKN. Semuanya mudah gitu ya di Iya, situ ya. betul. Izin menyampaikan juga terkait tambahan. yang urgent, misal urgent tadi untuk peserta yang sakit, setelah klik lunasan dan sudah melunasi itu kan kartunya aktif, jadi manfaatnya sudah bisa dipakai, bisa digunakan untuk berobat di rumah sakit. Tapi kalau untuk peserta menggunakan fasilitas rawat inap, itu akan dikenakan denda rawat inapnya, hanya denda rawat inapnya saja. Kalau untuk yang yang lainnya diagnosa itu semua ditanggung dari rumah sakit. Tapi kalau untuk rawat inapnya itu dikenakan denda sebesar 5% dikali biaya diagnosa awal dikali jumlah bulan menunggak. Itu dengan maksimal denda yang harus dibayarkan itu 20 juta seperti itu. Maksimal 20 juta. Nah, itu cuma untuk kasus yang case rawat inap aja sebetulnya. Kalau yang lain sih enggak ya, enggak ada penalti-penalti. Soalnya kan ya sahabat Iqbal, kalau kita ngelunasin KPR BTN gitu kan, kalau misalnya kita ingin ngelunasin kadang-kadang ada penalti ya. Kalau ini enggak ada. Berarti mantap. Dan untuk masa denda pelayanannya udah disampaikan belum? Itu ada 45 hari ya. 45 hari dari status kepesertaannya aktif kembali. Gitu. Jadi kalau misalkan jangka waktu 45 hari peserta mendapatkan pelayanan rawat inap, itu akan dikenakan denda pelayanan. Tapi semisal rawat inapnya di hari ke-47 itu atau 46 itu nggak kena denda pelayanan sih. Oh, nggak kena denda pelayanan. Jadi hanya sementara aja gitu. Sementara 45 hari dari peserta melunasi tunggakan iurannya gitu. Oke. Izin menambahkan mungkin terkait alih segmen kayak untuk program kita ada program alih segmen. Jadi untuk pekerja yang sudah aktif di perusahaan namun masih memiliki tunggakan, ini menyangkut yang tadi denda rawat inap. Status peserta sudah aktif tapi ingin melunasi tunggakan, misal dengan cara mencicil, kemudian cicilannya lunas, kemudian karena setelah lunas itu akan muncul notif denda rawat inap menurut JKN. Tapi ketika si pekerja itu sakit, berobat ke rumah sakit, itu denda rawat inapnya bisa dihapuskan karena sudah beralih segmen, seperti statusnya seperti itu. Itu untuk kasus
peserta segmen. Sudah beralih segmen seperti itu, makanya untuk yang sudah beralih segmen dan karena sudah memiliki penghasilan Pak ya, kan bisa dikatakan mampu, sudah memiliki gaji upah, jadi kita menghimbau untuk dapat melunasi tunggakannya, karena kita tidak pernah tahu misal sudah resign atau habis kontrak kemudian belum mendapatkan pekerjaan baru, jika belum dilunasi dan ingin mendaftar ke Mandiri, itu tunggakannya akan kalau masih ada tunggakan tetap melekat, jadi harus melunasi tunggakan itu terlebih dahulu seperti itu. Makanya kita menghimbau ketika sudah masih aktif di perusahaan atau di tempat bekerja itu bisa dicicil untuk melunasi seperti itu. Bila memang terasa berat atau jumlah tunggakan banyak seperti itu. Ya. Ini sebenarnya himbauan untuk sahabat Ipol nih ya. Jadi kita jangan lantas serta-merta sibuk ketika kita menunggak, tapi ketika kita banyak uang seharusnya ingat aja itu ya, tunggakan itu dilunasi gitu ya. Seperti itu.